Oke, kita mulai dari penerapan atau penggunaan turunan untuk fungsi aljabar. Salah satu persamaan garis singgung grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2 per X min 1 di titik potong grafik tersebut dengan sumbu X. Jadi maksudnya kita hanya mencari persamaan garis singgung melalui sebuah titik potong. Ya, titik potong grafik dengan sumbu X. Kalau titik potong grafik dengan sumbu X berarti saat Y-nya 0 kan? Nah, kalau saat Y-nya 0, maka pembilangnya berarti harus 0. Ini fungsinya. Saat Y-nya 0 itu artinya berarti pembilangnya 0. Pembilang itu artinya X kuadrat plus 3X plus 2. Itu harus 0. Karena nilainya 0, penyebut kan nggak boleh 0. Nah, berarti titiknya bisa difaktorkan fungsinya atau bentuknya. X kuadrat plus 3X plus 2 adalah X plus 1 kali X plus 2 ya. Sama dengan 0, berarti ada dua nilai X. Min 1 atau min 2. Gitu ya. Nah, berarti titiknya ada dua. Yaitu di min 1,0 atau di min 2,0. Nah, kita lihat opsinya. Baik, yang kedua, setelah kita dapatkan titik singgung, maka kita harus mencari nilai gradiennya. Gradien itu Y aksen. Nah, Y aksennya, kita ambil dari sini aja. Y aksen itu berarti kan dalam hal ini U aksen P min P aksen U ya. Per P kuadrat. Kenapa? Karena dia bentuknya pecahan. Nah, berarti di sini U adalah X kuadrat plus 3X plus 2. Berarti U aksennya adalah 2X plus 3 gitu ya. Sedangkan P adalah X min 1. Berarti P aksennya adalah 1. Maka Y aksennya berarti 2X plus 3. Turunkan atas dikalikan bawah. X min 1 dikurangi turunkan bawah 1. Kalikan atas X kuadrat plus 3X plus 2. Per X min 1 kuadrat. Oke. Nah, kalian boleh sederhanakan, boleh tidak. Kalau mau disederhanakan berarti 2X kuadrat. Gitu ya. 3X min 2 berarti plus X. 3 kali min 1 berarti min 3. Dikurangi X kuadrat plus 3X plus 2. Boleh dituliskan, boleh dijabarkan, boleh tidak. Ini tetap seperti demikian aja. Nah, berarti gradiennya persamaannya adalah 2X kuadrat dikurangi X kuadrat. X dikurangi 3X berarti min 2X. Min 3 min 2 berarti min 5. Per X min 1 kuadrat. Oke. Maka ada dua nilai M. Jadi untuk min 1,0 katakanlah M1. Berarti 1 ditambah 2 dikurangi 5 dibagi min 2 kuadrat. Berarti ini min 2 dibagi 2 ya, berarti 1/2. Nah, kalau lihat opsinya 1/2 nggak ada nih. Karena di sini gradiennya nggak ada yang setengah. Lalu melalui min 2,0. Katakanlah M2. Min 2 kuadrat berarti 4. Min 2 kali min 2, 4. Dikurangi 5. Dibagi min 2 kurangi 1, min 3 kuadrat. 8 kurangi 5, 3. 3 dibagi 9. Berarti 1/3. Nah, sepertinya gradiennya ada 1/3. Nah, dari sini maka persamaan garis itu kan rumus umumnya sama. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, untuk yang pertama misalkan
gradiennya sepertiga dulu. Karena lihat opsinya nggak ada yang setengah. Jadi M-nya sepertiga, X-nya min 2. Jadi X1-nya min 2, Y1-nya 0. Berarti Y sama dengan sepertiga ya. Kalikan 3 jadi 3Y. Ini berarti X plus 2. Maka persamaan garisnya adalah 3Y min X min 2 sama dengan 0. Lihat opsinya kalau ada. Oke, jawabannya ada ya, yaitu D. Kalau nggak ada berarti yang satunya. Bisa dimengerti sampai sini? Baik, kita lanjutkan. Berikutnya. Garis X min 8Y plus 36 sama dengan 0. Menyinggung grafik fungsi Y sama dengan A akar X plus B per akar X tambah 2. Di titik dengan absis 4. Oke. Jadi ibaratnya gini. Saya ilustrasikan dulu. Kalau ada sebuah kurva. Katakanlah demikian. Dipotong oleh sebuah garis. Disinggung oleh sebuah garis. Maka titik dengan absis 4 itu berarti ada di garis, ada di kurva kan ya? Ada di garis, ada di kurva. Sorry. Nah, jadi kesimpulannya berarti untuk mendapatkan Y-nya masukin ke garis. Karena absis itu adalah nilai X kan ya. Nah, jadi si A-nya masukin ke sini. Jadi 4 min 8Y tambah 36 sama dengan 0. 40 sama dengan 8Y. Pindah kanan. Berarti Y-nya 5. Nah, berarti A-nya sekarang berubah titik singgungnya di 4,5. Absis itu X. Nah, berarti 4,5 juga pada kurva kan itu. Berarti 5 sama dengan A akar 4 ditambah B per akar 4 ditambah 2 kan gitu ya. 5 sama dengan 2A, B per A per 2 tambah 2. Pindah posisi, 3 sama dengan 2A plus B per 2. Kalikan 2 semua. 6 sama dengan 4A tambah B. Oke, ini persamaan 1. Gitu ya. Lalu, dia menyinggung. Nah, karena dia menyinggung, berarti X min 8Y tambah 36 sama dengan 0 itu memiliki gradien. Gradien itu kalau untuk AX kuadrat, AX plus B, BY ya, plus C sama dengan 0. Gradien itu adalah min A per B ya. Jadi min koefisien X dibagi dengan koefisien Y. Berarti gradiennya itu adalah min 1 per min 8. Jadi 1/8. Itu gradiennya. Sedangkan gradien adalah Y aksen dari kurva. Y aksen dari kurva. Nah, kurvanya sudah ditentukan. Yaitu Y, atau saya tulis dulu deh dalam bentuk perpangkatan ya. Jadi Y sama dengan A X pangkat setengah ditambah BX pangkat min setengah ditambah 2 kan itu ya. Maka Y aksennya berarti A kali setengah X pangkat min setengah ditambah B kali min setengah X pangkat min 3 per 2. Ya dikurangi 1. Nah gradiennya sudah ada yaitu 1/8. Kemudian ini adalah 2 per akar X. Yang ini B per 2 per X akar X ya. Nah itu nilai gradiennya. Di X sama dengan 4. Karena X absisnya 4. Berarti 1/8 sama dengan A per 2 kali akar 4. Berarti 4 dikurangi B per
2 kali 4, 8 kali 2 berarti 16 ya. Oke, kalikan 16 biar penyebutnya hilang. Berarti 2 kalikan 16 berarti 4A. Kali 16 berarti min B. Nah ini persamaan 2. Nah ini persamaan 1 sudah ada. Jadi persamaan satunya adalah 6 sama dengan 4A ditambah B. Kita tambahkan aja kan. 8 sama dengan 8A. Nah, berarti A-nya 1. A-nya 1, B-nya kan dapat pasti kan. Berarti B-nya 2. Karena A-nya 1. Dengan demikian yang ditanyakan adalah 2A plus B. Berarti 2 kali 1 ditambah 2. Berarti 4. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Diketahui grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 3. Garis singgung grafik tersebut yang membentuk sudut 40 derajat. Aduh, repot 40 derajat. Sebentar. 60 derajat kali ya. Karena gradien itu tangan atau 45 deh. Kalau 40 agak repot nih. 45 aja lah. Oke, membentuk sudut 45 derajat dengan sumbu X positif, memotong sumbu X di A,0 dan di sumbu Y di 0,B. Oke. Jadi ceritanya gini. Kurva ini parabola kan ya? Kurvanya parabola. Kemudian menyinggung sebuah kurva tersebut, garis singgung kurva. Katakanlah saya ambil di sembarang aja. Ini misalkan di sini. Nah, kurva ini menyinggung membentuk sudut dengan sumbu X positif itu 45 derajat. Kayak ceritanya demikian. Dan memotong sumbu di sumbu X di 0, di A,0 dan memotong sumbu Y, katakanlah ini sumbu Y-nya di mana kira-kira? Ya, katakanlah di sinilah. Kita nggak tahu nih di mana, sebentar. Ini hanya asumsi aja, perkiraan. Katakanlah warnanya jangan hitam dong. Jangan merah, hitam. Nah, ini katakanlah di sini di 0, B. Karena keterangannya kan sini. Garis singgung grafik tersebut membentuk sudut 45 dengan sumbu memotong sumbu X di A,0 dan memotong sumbu Y di 0, B. Gitu ya, kurang lebih demikian. Nah, di sini sudut 45 itu adalah gradien atau tangan lah. Tangan sudut 45 itu gradien. Nah, tangan sudutnya kan berarti 1 ya. Tangan 45-nya 1. Berarti gradiennya 1. Gradien itu adalah delta Y per delta X. Berarti dalam hal ini adalah delta Y-nya 0 dikurangi B. Berarti kan min B ya. Atau B dikurangi 0 boleh. B per min A. Gradiennya adalah min B per A. Itu gradiennya. Berarti dia harus 1. Itu artinya min B adalah A. Min B adalah A. Atau A adalah min B. Oke, ini persamaan 1. Persamaan kedua, bahwa gradien itu adalah Y aksen kurva. Berarti 2X min 5. 2X min 5 dia sama dengan 1. Berarti 2X sama dengan 6. Berarti X sama dengan 3. Nah, gradiennya adalah X, di X sama dengan 3. Kalau di X sama dengan 3, maka Y-nya adalah masukkan ke kurva. 3 kuadrat min 5 kali 3 ditambah 3. Jadi Y-nya 9 dikurangi 15 ditambah 3. Min 3 ya. Nah, berarti titiknya dikatakanlah titik A.
Jadi titik singgungnya adalah di 3, min 3. Itu titik singgung. Nah, titik singgung ini berada di garis. Nah, berarti persamaan garis ini kan Y sama dengan MX gitu ya. Plus C atau boleh dikatakan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Katakanlah saya melalui A,0 berarti Y sama dengan 1 X min A. Nah ini garisnya X min A. Jadi Y sama dengan X min A. X min A itu melalui titik singgung 3, min 3. Ya berarti Y-nya min 3. X-nya 3. Berarti A-nya dapat 6. A-nya dapat 6 berarti B-nya dapat min 6. Gitu ya. B-nya min 6. Yang ditanyakan adalah 2A min B. Berarti 2 kali 6 ditambah 6. Harusnya 18 ya. Jadi jawabannya 18. Bisa dipahami? Bisa diikuti nggak? Udah bingung di akhir, Pak. Ya, jadi sekali lagi ini gradiennya saya ubah 45 ya, karena agak susah kalau 40 harus pakai kalkulator. Kalau 45 kan 1 ya. Gradiennya 1, gradien itu adalah delta Y per delta X nih. Berarti B dikurangi 0 dibagi 0 dikurangi A. Jadi B per min A atau min B per A. 1 itu artinya min B adalah A. Lalu keterangan kedua, gradien itu adalah Y aksen. Y aksen adalah gradien garis singgung. Berarti 2X min 5 harus 1. Maka X-nya 3. X-nya 3 berarti Y-nya dapat 9 dikurangi 15 tambah 2. Itu kan min 3 ya. Berarti titiknya 3, min 3. Nah 3, min 3 itu ada di garis, ada di kurva. Jadi kalau di garis, Y sama dengan X min A ya. Y sama dengan X min A. Gitu ya. Berarti kalau X-nya 3, maka A-nya 6 kan ya. Karena 3 dikurangi A sama dengan min 3. Berarti ini pindah kanan, ini pindah kiri kan ya. Jadi A-nya sama dengan 6. A-nya 6 berarti B-nya min 6. Dengan demikian 2A min B adalah 2 kali 6 tambah 6. Jadi 18. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Nah, 18 saja diganti. Gitu ya. Kita lanjutkan. Koordinat titik pada kurva Y sama dengan X kuadrat min 3X kuadrat, X pangkat 3 min 3X kuadrat min 6X min 6. Yang garis singgungnya tegak lurus dengan garis. Nah ini namanya garis normal. Nah ini yang disebut dengan garis normal. Ini namanya garis normal. Ya, jadi kalau misalkan saya ilustrasikan, kalau misalkan dia ada sebuah kurva, lalu ada sebuah garis singgung, kemudian garis singgung itu tegak lurus dengan sebuah garis, di titik singgungnya, ini namanya garis singgung, ini namanya garis normal. Jadi garis normal itu garis singgung, garis yang tegak lurus, garis singgung di sebuah titik. Katakanlah ini sebuah titik A lah. Itu namanya garis normal. Oke. Nah, cuman di sini garis
garisnya bisa aja mungkin tidak di titik singgung ya. Di sini nggak ada keterangan sebenarnya. Cuman salah satunya adalah garis normal. Oke. Nah sekarang gradiennya 6Y min X plus 12 sama dengan 0. Gradiennya adalah 1/6 ya. Koefisien X dibagi koefisien Y. 1/6. Tegak lurus berarti M garis singgungnya berarti min 6. Karena dikalikan harus min 1. Nah ini merupakan Y aksen. Berarti min 6 sama dengan Y aksen. Y aksen itu 3X kuadrat min 6X min 6. Pindah kanan. Berarti 0, 3X kuadrat min 6X kan. 0 sama dengan 3X kali X min 2. Nah berarti ada 2 nilai X. X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Nah jadi 0 dan 2 X-nya. Ini bukan. Ini bukan. Ini bukan. Ini bukan. Nah jadi jawabannya yang A. Nah cuman untuk memastikan Y-nya berapa ya masukin ke kurva. Y sama dengan, untuk X sama dengan 0 berarti min 6 kan. Sedangkan untuk X sama dengan 2 berarti Y-nya adalah 2 pangkat 3 min 3 2 kuadrat min 6 kali 2 dikurangi 6. Berarti 8 dikurangi 12 dikurangi 12 dikurangi 6. Min 4 min 16 min 22. Nah jadi titiknya 0, min 6 atau 2, min 22. Bisa diikuti? Berikutnya. Diketahui fx sama dengan sepertiga pangkat 3 plus x kuadrat min 3x plus 10. Jika gx sama dengan 1 min x, maka kurva G naik. Oke. G naik apabila x aksennya lebih dari 0. Nah, sekarang karena G adalah F1 min X, maka G aksen itu adalah ya turunan dari ini. Turunan dari 1 min X itu min 1, F aksen 1 min X. Gitu ya, turunan min 1 itu dari turunan dari 1 min X. Turunan dari 1 min X itu min 1 turunannya. Nah, sekarang F aksennya berarti kita harus cari F aksen. F aksen adalah sepertiga X pangkat 3 diturunkan berarti X kuadrat. X kuadrat diturunkan 2X, min 3X diturunkan min 3. Jadi G aksen X itu adalah min 1, ya kan? Kali masukkan. Masukkan dari X-nya dengan 1 min X kuadrat kan ya. Plus 2 kali 1 min X dikurangi 3. Berarti min dalam kurung 1 min 2X plus X kuadrat plus 2 min 2X min 3. X kuadrat min 4X 1 tambah 2 3. 3 kurangi 3 0 ya. Nah berarti G aksen X-nya itu adalah min X kuadrat plus 4X. Lebih dari 0. Nah berarti faktorkan min X kali X min 4. Lebih dari 0 berarti ada 2 nilai X. 0 dan 4. Koefisien kuadratnya negatif berarti kanan negatif. Selang-seling. Yang dipilih yang lebih dari 0 berarti yang bertanda positif. Nah jadi naik pada saat X-nya lebih dari 0 kurang dari 4. Ada yang keliru? 2X, 2X. Enggak ya? Harusnya di 0 sampai 4.
0 sampai 3 adanya ya. Bisa diikuti? Min 2, min 2, min 4 kan ya? Oke. Nggak ada opsinya. Pak, kalau yang min x kuadrat plus 4x lebih besar dari 0, kita kali min 1 dulu bisa kan, Pak? Kenapa, Nak? Kalau yang G aksen x sama dengan min x kuadrat plus 4x lebih besar dari 0 yang bawah, Pak. Itu bisa dikali min 1 dulu, Pak? Oh, boleh kali min 1 dulu berarti kan x kuadrat min 4x kurang dari 0. Tandanya berubah tapi. Nah, kalau kamu mau pakai yang ini, daerahnya sama, cuman tandanya beda, hati-hati. 0 sama 4, ini plus dulu, min plus. Nah, yang dipilih tetap yang ini. Bisa dimengerti? Ya, tetap yang dipilih di antara 0 dan 4. Cuman tanda kanannya bukan negatif, positif. Karena dia koefisien kuadratnya positif kanannya. Tandanya. Saya mengerti? Oke, bisa, Pak. Ya, jadi x kuadrat plus 2x min 3. Benar ya? Gimana? Oke, kita lanjutkan. Grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 4 plus 4X pangkat 3 min 16X. Turun. Oke, kalau turun berarti Y aksennya negatif. Y aksennya negatif. Berarti Y aksen adalah 4X pangkat 3 plus 12X kuadrat min 16. Kurang dari 0, bagi 4 dulu. X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat min 4 ya. Kurang dari 0. Nah, lihat koefisiennya nih. Kalau lihat koefisiennya kan jumlahnya 0 nih. Kalau jumlahnya 0 berarti salah satu akarnya 1. 1, 3, 0, min 4. Ya. Berarti salah satu akarnya 1. 1, 1, 4, 4, 4, 4. 0 kan ya. Nah ini X kuadrat plus 4X plus 4. Nah berarti kan bisa difaktorkan lagi. Jadi X min 1 kali X kuadrat plus 4X plus 4. Berarti ini ada yang belok nih. Ini kan definite nih. X plus 2 kuadrat kan ya. Jadi ada min 2. Tapi dia kembar. Jadi plus, min lagi gitu kan. Nah, jadi jawabannya adalah yang bertanda negatif. X kurang dari 1, tetapi X tidak boleh min 2. X kurang dari 1, tapi X nggak boleh min 2. Bisa dipahami? Oh iya, Pak. Arti definite itu sendiri apa sih, Pak? Definite itu selalu. Oke, berikutnya. Grafik fungsi Y sama dengan 2X pangkat 3 min 21X kuadrat plus 60X plus 3 dan Y sama dengan min X pangkat 3 plus 21X kuadrat min 120X plus 1 sama-sama turun. Oke. Sama-sama turun artinya Y aksennya ada yang sama berarti kan ya. Oke, Y aksen yang pertama dulu. Berarti 6X pangkat 2 min 42X plus 60 kurang dari 0. Dan Y aksen yang kedua min 3X kuadrat plus 42X min 120 ya. Juga kurang dari 0.
Ini bagi 6 ya. X kuadrat bagi 6. 7X bagi 6, 10. Berarti X min. Berapa nih 10 itu? 5 ya. X min 5, X min 2. Kurang dari 0. Ada 2 faktor, berarti ada 2 batas. 2 dan 5. Koefisien kuadratnya positif, berarti kanan positif. Sini selang-seling. Yang diminta yang kurang dari, berarti yang bertanda negatif. Oke, ini turun. Begitupun yang ini. Nah, ini bagi negatif. Tanda berubah arah, hati-hati. Bagi min 3, berarti X kuadrat bagi min 3. Berapa tuh? 12 ya? 14 ya? Bagi min 3 plus 40. Tanda berubah. X min 10, X min 4. Min 4 jadi 4, min 10 jadi 10 batasnya. Plus, min, plus. Yang dipilih yang bertanda positif. Nah, ini yang pertama lalu diiriskan. Karena diminta sama-sama turun. Berarti 2, 4, 5, 10 nih. Nah, yang diminta yang sama-sama turun. Berarti kalau sama-sama turun yang ini aja. Jadi antara 2 dan 4. Bisa dimengerti? Ya, jadi grafik tidak pernah turun itu apabila Y aksennya lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan itu artinya bisa diam, stasioner, bisa naik. Nah, jadi Y aksennya 3X kuadrat plus 12X plus 3A lebih dari sama dengan 0. Maka X kuadrat plus 4X plus A lebih dari sama dengan 0. D-nya kurang dari sama dengan 0. Berarti B kuadrat min 4AC kurang dari sama dengan 0. Maka A lebih dari sama dengan 4. Bisa dipahami? Pak, D lebih kecil sama dengan 0 tuh apa? Diskriminannya kalau positif saja, negatif saja berarti dia. Baik, kita lanjutkan. Fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 min setengah x kuadrat min 6x plus 2 turun. Oke, kalau turun ya berarti f aksennya kurang dari 0 aja. Berarti f aksennya adalah x kuadrat min x min 6. Nah, tinggal difaktorkan. X min 3, X plus 2. Kurang dari 0. Nah, kalau sudah paham langsung. Kalau kurang dari diantara. Min 2 dan 3. Ya, diantara min 2 dan 3. Kalau ragu buat garis bilangan. Min 2 dan 3. Tanda kanan plus. Selang-seling. Yang dipilih yang negatif. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Fungsi f yang ditentukan oleh fx sama dengan x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 plus 5 naik. Nah, tadi turun, sekarang naik. Kalau naik, berarti f aksennya lebih dari 0. Berarti f aksen adalah 4x pangkat 3 plus 6x kuadrat lebih dari 0. Oke, berarti ini ada faktor yang sama nih, 2x kuadrat. Ini berarti 2x plus 3 kan ya? Lebih dari 0. Nah, kalau kuadrat itu berarti akarnya kembar. Kuadrat sempurna akarnya kembar. Berarti ini min 3/2, ini 0. 0 kembar. Plus lagi. Ini min. Berarti daerahnya adalah dari min 3/2 ke kanan. Tapi nggak boleh 0. Di X lebih dari min 3/2, tetapi X tidak boleh 0. Jadi jawabannya adalah X lebih dari min 3/2 dengan X tidak boleh 0. Bisa diikuti? Kan. Grafik fungsi berikut yang grafiknya selalu naik. Oke, kalau selalu naik,
Berarti Y aksennya harus lebih dari sama dengan 0. Lebih dari 0, nggak ada sama dengan, sorry. Selalu. Kalau tidak pernah turun, ada sama dengannya. Jadi selalu itu berarti Y-nya lebih dari 0. Kalau lebih dari 0, berarti cari yang definite positif ya. Definite positif. Artinya nggak bisa difaktorin lah. Ya aksennya berarti 6x kuadrat min 6x min 36. Ternyata x kuadrat min x min 6. Apakah selalu? Grafik yang selalu. Kalau ini enggak, kadang naik, kadang turun ya. Ini tidak. Jadi kalau saya faktorkan, jadi ini D-nya. D-nya ini positif. Diskriminannya aja sebenarnya nggak perlu difaktorkan. Cari diskriminannya negatif. Ini diskriminannya B kuadrat min 4AC-nya positif. Berarti ini tidak. Kemudian yang B 6x kuadrat plus 6x plus 65. Nah B kuadratnya, B kuadrat min 4AC-nya negatif nih. Ya, berarti jawabannya yang B selalu. Kalau yang ini, ya aksennya 2x min 5. Tidak, kadang naik, kadang turun. Yang ini, ya aksennya 3x kuadrat min 12x. Enggak, ini kadang naik, kadang turun. Ya, karena bisa difaktorin. Kalau bisa difaktorin berarti bisa naik, bisa turun. Kalau enggak bisa difaktorin baru dia selalu. 9x kuadrat min 8x min 1. Nah ini D-nya B kuadrat. Benar ya? B kuadrat min 4AC. Enggak ya? Nah ini positif. Nah, berarti enggak. Ini bisa difaktorin. Bisa dipahami? Tunggu, jadi misalkan Y aksennya jauh lebih besar dari 0, dari diskriminan itu yang jauh lebih kecil. Ya, jadi kalau seandainya Y aksennya itu bentuk kuadrat nih, ya lebih dari 0, itu jika nilai diskriminannya negatif. Selalu kan berarti kan ini? Artinya selalu lah. Selalu positif atau naik berarti D-nya negatif. Bisa dipahami? Kalau yang ini enggak selalu. Kenapa? Karena dia bisa, kalau difaktorkan kan X min 3, X plus 2 nih. Min 2, 3. Nah, jadi dia enggak selalu. Dia naiknya hanya di min 2 ke kiri, 3 ke kanan. Di antara min 2 dan 3 dia turun. Berarti kan enggak selalu. Bisa dipahami? Bisa Pak. Oh ya, sama bedanya selalu naik sama tidak pernah turun tuh Pak. Kenapa, Nak? Oh, tidak pernah turun. Tidak pernah turun. Itu berarti bisa diam kan? Diam. Atau stasioner lah ya. Atau naik. Itu namanya tidak pernah turun. Sama seperti gini. Kalian dari mulai SD sampai sekarang SMA kelas 11 itu nggak pernah turun. Naik terus kan? Paling pun nggak naik. Kalaupun seandainya ada misalkan. Itu namanya nggak naik. Nggak naik kan berarti diam. Nah itu namanya tidak pernah turun. Jadi tidak pernah turun itu bisa diam, bisa naik. Tapi kalau selalu naik, nah itu berarti nggak pernah nggak naik. Jadi naik terus.
Sama seperti hanya usia, umur kita. Umur kita itu selalu naik. Tapi nggak mungkin umur nggak pernah turun. Mana ada umur misalkan berhenti sejenak, mati suri, habis itu hidup lagi. Ya, itu beberapa kasus orang aja kan. Baik, kita lanjutkan. Koordinat titik balik maksimum. Kalau titik balik maksimum berarti dia saat naik kemudian turun. Naik, turun, stasioner. Nah, itu berarti ini namanya balik maksimum. Oke, berarti Y aksennya ini nyatakan dulu 6X kuadrat min 6X min 36 sama dengan 0 dulu. Stasioner berarti kan. Stasioner ada beberapa jenis. Bagi 6, bagi 6, bagi 6. X min 1, X min 2, atau X plus 2, X min 3. Berarti stasionernya di min 2 dan di sama dengan 3. Itu stasioner. Berarti di min 2 dan di 3 stasionernya. Koefisiennya positif, berarti kanan positif. Nah, yang disebut stasioner titik balik maksimum itu berarti yang ini. Naik, stasioner, turun, stasioner. Nah, ini yang namanya saat stasioner maksimum. Berarti balik dia, balik maksimum. Berarti nilai Y-nya adalah saat X-nya min 2. Jadi 2 kali min 2 pangkat 3 dikurangi 3 kali min 2 kuadrat dikurangi 36 kali min 2 ditambah 2. Jadi ini adalah min 8 jadi min 16 min 12 plus 72 ditambah 2. Min 28 74. Ditambah 74 berarti 46 ya. Ya, 46. Berapa nih? Min 16, min 12 kan min 28. 36, 72 ya. 74. Benar kan ya? 46. Jadi jawabannya adalah harusnya min 2,46. Bukan 64 ya. Bisa dimengerti? Ada yang salah? Enggak, bener. Benar ya? Iya, Pak. Ya, harusnya min 2,46. Oke, kita lanjutkan. Koordinat titik balik minimum. Sekarang titik balik minimum. Berarti Y aksennya adalah 12X pangkat 3 min 12X kuadrat. Sama dengan 0. 12X kuadrat kali X min 1. Nah, berarti ini belok yang jelas nih. 0 dan 1 stasionernya. Ini belok berarti. Kalau tanda kembar belok. Plus, min, min ya. Ini belok. Jadi turun, stasioner, turun. Nah, baru ini naik. Berarti ini balik minimum. Y-nya 3 kali 1 pangkat 4 dikurangi 4 kali 1 pangkat 3. Berarti min 1. Jadi titiknya adalah 1, min 1. Ini balik minimum. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Nilai maksimum dari fungsi fx sama dengan x pangkat 4 min 4x pangkat 3 min 12x kuadrat plus 4x plus 2 di. Nah, kalau pada interval nilai balik maksimum belum tentu maksimum ya. Karena dia ada intervalnya. Jadi belum tentu. Sebuah nilai balik maksimum belum tentu nilai maksimum. Oke, kita turunkan dulu. 4x pangkat 3 dikurangi 12x kuadrat dikurangi 24x ditambah 4 sama dengan 0 dulu bagi 4 berarti x pangkat 3 min 3x kuadrat min 6x plus 1 sama dengan 0.
Jumlah koefisien ganjil genapnya nggak sama ya. Nggak bisa difaktorin ya. Bagi 4, bagi 4, bagi 4, bagi 4. Wah, ini akar-akarnya tidak. Jumlah koefisiennya tidak 0. Ganjil genapnya tidak sama. Berarti ini hanya mungkin disubstitusikan nih, nah ujung-ujungnya. Karena di sini agak susah difaktorin ya. Ada yang keliru nggak? Coba lihat. 4x pangkat 3 min 12x kuadrat min 24x plus 4. Bagi 4, bagi 4, bagi 4, bagi 4. Oke. Ini nggak ada nih. Nggak bisa dipastikan nih karena agak susah faktorinya. Oke. Berarti hanya mungkin ujung interval nih yang kalian coba. Karena nggak yang ini nggak sulit difaktorkan. Oke, kita substitusikan. Min 3 pangkat 4. 4 kali min 3 pangkat 3. 12 min 3 kuadrat. Tambah 4 kali min 3 tambah 2. 81. 27 min 27 kali 4. Berarti 108. Ya. 27 kali 4 108 ya. Ini 9 kali 12. Sama ya. 108 juga. Min 12 plus 2. Coret. Min 10 berarti 71. 2 pangkat 4. 4 kali 2 pangkat 3. Min 12 2 kuadrat. 4 kali 2 ditambah 2. 16 dikurangi 32. Dikurangi 48 ditambah 8 ditambah 2. Ini 80. 80 dikurangi ditambah 26 ya. 26 dikurangi 80. Berarti min 54. Nah berarti ini nilai minimum. Ini nilai maksimum. 71 maksimumnya berarti. Bisa dimengerti? Kecuali kalau bisa difaktorin, nah itu bisa jadi nilai stasioner maksimum atau minimumnya ketahuan. Lanjutkan. Perhatikan gambar berikut. Jika grafik di atas adalah grafik Y sama dengan F aksen. Ini adalah grafik F aksen. Perhatikan F aksen ini. Nah, karena dia F aksen, maka pernyataannya yang min 2 dan 4 itu, 2 dan 4 itu, dia kurvanya negatif nih. Ini positif. Nah, ini cara menggambar, menerjemahkan dari kurva ini. Berarti dia stasionernya di 2 dan di 4. Turun di 2 dan 4, ya. Turun. Mencapai nilai balik maksimum. Titik balik maksimum di 2, ya. Ini minimum, ya. Pernyataan ABC benar. ABD salah. ABD salah, salah. ABC benar, ya. Jadi jawabannya E. Bisa dimengerti? Ini adalah F aksen. Jadi di bawah nih kurvanya kan di antara 2 dan 4 dia di bawah kurvanya. Berarti artinya negatif. 2 ke kiri, 4 ke kanan, di atas sumbu X. Berarti artinya positif. Jadi ini positif, negatif, positif. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan.
titik stasioner fungsi. Stasioner bisa maksimum, bisa minimum. Nah, ini kebetulan fungsinya harus diubah dulu ke dalam bentuk yang lebih sederhana. 4x min 3x 3x min 1 pangkat 1/3 ya. 1/3. Nah, 1/3 itu 4/3 berarti kan? Lalu F aksennya adalah 4 dikurangi 4/3, turunkan pangkatnya, turunkan yang dipangkatkan 3, pangkatnya berkurang 1. Pangkatnya berkurang 1 berarti 3x min 1 pangkat 1/3. F aksen berarti 4 min 4 akar kan itu ya. 3x min 1 sama dengan 0. Stasioner berarti ini. Nah, berarti 4 sama dengan 4 akar. 3x min 1, 1 sama dengan akar. 3x min 1, 1 sama dengan 3x min 1. Pindah kanan, 2 sama dengan 3x. Berarti saat x-nya 2/3 stasioner itu. Lalu masukkan ke sini. Berarti fungsinya adalah saat 2/3 stasioner itu. 4 kali 2/3 dikurangi 3 kali 2/3 kurangi 1. Pangkat 4/3. Ya. Berarti 8/3 dikurangi 1. Berarti 5/3. Jadi nilai stasiun titiknya adalah 2/3, 5/3. Itu titik stasioner. 2/3, 5/3. Bisa dipahami? Berikutnya. Grafik dari fungsi Y sama dengan 3x pangkat 5 min 5x kuadrat yang paling tepat gambarnya yang mana? Oke. Kita lihat apakah dia punya belok atau balik maksimum minimum. Y aksen sama dengan 15x pangkat 4 min 15x kuadrat kan ya. Stasioner sama dengan 0. 15x kuadrat kali x kuadrat min 1. Nah, berarti ada 3 nih. Ada 3 faktor. Berarti ada 3 nilai stasioner. Ada belok, ada balik maksimum, ada balik minimum. Min 1 stasioner yang pertama 0 kembar ya, karena 2 kuadrat, lalu 1. Koefisien pangkat tingginya positif, berarti ini negatif lagi, ini positif. Nah, kalau dilihat dari kondisinya, positif itu naik. Stasioner, turun, stasioner, turun lagi. Stasioner naik. Nah, jadi kurvanya kurang lebih begini. Jadi ada belok, ada stasioner maksimum, jadi naik, stasioner, turun, belok, turun lagi, naik lagi. Nah, kurang lebih yang ini. Yang B. Naik, stasioner, turun, belok, stasioner, turun lagi, naik. Jadi kurang lebih yang B. Bisa dimati? Bisa, Pak. Baik, kita lanjutkan. Nilai maksimum dan minimum dari fungsi pada interval ini. Sama seperti yang tadi sebenarnya. Jadi F aksennya cari dulu. 6x kuadrat min 18x ya. Sama dengan 0. 6x kali x min 3. Berarti stasionernya ada 2. Di 0 dan di 3. Plus min plus. Oke. Ini naik, stasioner turun, stasioner naik. Tapi intervalnya bukan di 0 sampai 3. Intervalnya ada yang di min 1, ada yang di 4. Nah, ternyata saat 4 itu di bawah 0. Berarti ini stasioner maksimum. Ini minimum, ini maksimum.
Nah, jadi nilai maksimumnya bisa 0, bisa di 4 nih. Yang jelas minimumnya bisa di min 1, bisa di 3. Nah, berarti kesimpulannya keempat-empatnya harus diuji coba. Gitu ya, karena ternyata intervalnya agak jarang. Tapi kalau lihat dari grafik, maksimumnya pasti di 0 ini. Maksimumnya di 0. Jadi 2 kali 0, 9 kali 0 kuadrat tambah 7. Ini maksimum. Nah, kita cek yang 4 aja. Apakah yang 4 melebihi? 2 kali 4 pangkat 3, 9 kali 4 kuadrat tambah 7. Ini 64, 128. Ini 36. 36 kali 9 berapa? 16 kali 9. 144 ya. Tambah 7, 135. Berarti kan min 9. Kan enggak, ternyata ini maksimumnya. Nah, cari yang maksimumnya 7. Maksimumnya 7, minimumnya di min 1 atau di 3 lah. Kalau lihat dari kondisi kayaknya di 3 nih. 2 kali 3 pangkat 3, 9 kali 3 kuadrat ditambah 7. 54 dikurangi 81 tambah 7. 61, 81 min 20 kan ya. Nah, jadi jawabannya yang C. Yang satu pasti lebih kecil ini. Lebih gede. Ya, bisa dipahami? Pak, tadi yang kalau dilihat dari grafik buat tentuin nilai maksimum minimumnya gimana, Pak? Tadi kan yang antara min 1 sama 3 terus. Jadi sebenarnya kalau misalkan intervalnya itu ada di antara nilai stasioner, maka bisa dipastikan nilai stasioner itu maksimum atau minimumnya. Tapi kalau misalkan stasionernya itu ada di antara interval yang diketahui, itu tidak bisa kita simpulkan bahwa nilai stasioner itu menyebabkan maksimum atau minimumnya. Belum bisa dipastikan, karena kita nggak tahu grafiknya kayak apa. Maka solusinya adalah substitusikan ke 4 titik itu. Saat stasioner, saat ujung interval gitu. Paham nggak? Jadi yang diuji 4 titik, 4 nilai X. Ujung interval dan nilai stasionernya. Nah, kalau seandainya misalkan nilai intervalnya itu agak menjauh dari nilai-nilai stasioner, bisa jadi nilai stasioner itu tidak mempengaruhi nilai maksimum minimum. Jadi kesimpulannya adalah nilai stasioner maksimum itu belum tentu nilai maksimum, intinya gitu. Kalau X intervalnya ditentukan ya. Karena kita kalau detail harus digambar grafiknya biar jelas. Kalau enggak ya harus diuji coba semua nilai X-nya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini belok balik seperti yang tadi ya. Oke, kita lanjutkan ke penggunaan dulu. Nanti yang kalau masih ada waktu kita lanjutkan ke yang tadi. Oke. Suatu benda bergerak sepanjang garis lurus, panjang lintasan S meter pada waktu T detik, ditentukan dengan rumus demikian. Kecepatan benda tersebut saat percepatan 2. Oke, percepatan itu turunan kedua ya. Jadi kalau kecepatan itu S aksen. Kalau percepatan itu S double aksen. Ya. Jadi S aksen berarti itu kecepatan namanya. T kuadrat min 8T plus 22. Itu namanya kecepatan. S double aksen itu berarti percepatan. Nah, ini adalah percepatan. Nah, percepatannya 2. Berarti 2T min 8 sama dengan 2. 2T sama dengan 10. T-nya 5. Jadi percepatan 2 itu saat waktunya 5. Kecepatannya berapa? Ya, saat T-nya 5. Jadi S aksen 5, itulah kecepatannya. 5 kuadrat, 8 kali 5 ditambah 22. 25 min 40
ditambah 22. Berarti 47 dikurangi 40. Berarti 7 meter per detik. Bisa diikuti? Oke, kita lanjutkan. Nah ini. Keliling sebuah persegi panjang adalah 2x plus 20. Panjangnya 8 min x. Agar luasnya mencapai maksimum, maka lebar berapa? Oke. Keliling itu rumusnya 2 panjang tambah 2 lebar. Itu nilainya 2x plus 20. Saya bagi 2 dulu. Berarti P plus L adalah X plus 10. Panjangnya sudah ditentukan. 8 min X. Berarti lebarnya sudah bisa kita pastikan. Lebar adalah 2x plus 2 ya. 2x plus 2 lebar. Karena di sini x plus x 2x, 10 dikurangi 8 itu 2. Nah ini lebarnya. Luas maksimum, luas itu kan rumusnya panjang kali lebar. Itu luas. Panjangnya 8 min x, lebarnya 2x plus 2. Berarti luas dalam variabel x. Min 2x kuadrat ya. Kemudian 16 dikurangi 2 berarti tambah 14x. Ditambah 16. Nah ini rumus luas. Stasioner saat F aksennya 0. Jadi min 4x plus 14 sama dengan 0. Itu stasioner. 4x sama dengan 14, berarti x-nya adalah 7 per 2. Jadi saat x-nya 7 per 2, maka dia maksimum. Jadi lebarnya adalah saat 2 kali 7 per 2 ditambah 2. Berarti saat lebarnya 9 meter. 9 cm di sini. Bisa dipahami? Luas sebuah lingkaran merupakan fungsi dari kelilingnya. Jika keliling sebuah lingkaran adalah X, maka laju perubahan luas lingkaran tersebut terhadap kelilingnya berapa? Oke. Di sini luas sebuah lingkaran merupakan fungsi dari kelilingnya. Keliling itu kan apa rumusnya? 2πr ya. Keliling itu kan. Jadi luas sebuah lingkaran sama dengan fungsi dari kelilingnya. Jika kelilingnya adalah X, maka R kan bisa kita tentukan. X itu adalah R itu adalah X per 2pi. R-nya. Jika keliling sebuah lingkaran adalah X, berarti kan 2πr. Maka R itu adalah X per 2pi. Nah, berarti luas lingkaran, rumusnya kan pi R kuadrat. Berarti pi kali X per 2pi. X per 2pi kuadrat ya sini. Berarti rumusnya pi X kuadrat per 4pi kuadrat. Atau dengan kata lain, X kuadrat per 4pi. Itu adalah rumus luas lingkaran. Laju perubahan luas terhadap X berarti ini. Ya. Berarti ini L aksen adalah 2X per 4pi. Ya, jadi jawabannya adalah X per 2pi. Jadi lajunya adalah X per 2pi. Bisa dipahami nggak? Laju perubahan luas. Perubahan luas berarti terhadap X maksudnya. Perubahan luas terhadap kelilingnya berarti terhadap X. Jadi pi X kuadrat per 4pi diturunkan. Nah itulah rumus nilai lajunya atau kecepatan. Laju itu kecepatan. Jika suatu proyek akan diselesaikan dalam X hari, maka biaya proyek perharinya menjadi sekian ribu. Biaya proyek minimum, oke. Berarti biaya proyek X hari dari kalikan per hari. Per hari kan berarti. Jadi X kali 3X plus
1.200 per X dikurangi 60 dalam satuan ribu. Berarti biayanya adalah 3X kuadrat min 60X plus 1.200. Ribu ya, dalam ribu. Turunkan aja. B aksen berarti 6X min 60 sama dengan 0. Maka 6X sama dengan 60 berarti hanya 10 hari. Jadi biaya minimumnya adalah 10 hari. 10 hari berapa? Ya masukin ke sini. Berarti biaya 10 hari adalah 3 kali 10 kuadrat dikurangi 6 kali 10 ditambah 1.200. 300 dikurangi 600 ditambah 1.200. Berarti 900.000. Jadi jawabannya adalah 900.000. Bisa dipahami?